perekonomian yang sangat melemah sekali, sehingga mereka tidak sanggup membayar sebesar nominal yang telah ditetapkan. Nah, mereka bukan tidak mau membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Realita Channel. Kali ini kita kehadiran seorang Sri Kandi DPRD Bukit Tinggi, tanggal perempuan yang ada di Bukit Tinggi, Ibu Dewi Anggraini dari fraksi P3 dan PAN ya. P3 PAN. Beliau ini partai P3, saat ini menjabat sebagai sekretaris Ketua Bapemperda DPRD Kota Bukit Tinggi di partai bendahara atau sekretaris DPC di fraksi sekretaris juga. Waduh, memang cocok ya. Jadi kita langsung saja, saya lebih akrab manggil beliau ini Uni. Ini Dewi kemarin setelah paripurna ada pertemuan antara DPRD Bukit Tinggi dengan para pedagang yang mengatasnamakan P4B. Ini boleh kita sedikit cerita saja terkait pertemuan ini, tujuannya apa, seperti apa? Silakan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kami menjadwalkan hearing dengan P4B bersama SKPD terkait, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, di sini kami menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya pedagang pasar atas yang P4B, tergabung dalam P4B. Ya. Nah, mereka menginginkan bagaimana tentang retribusi bisa dikaji ulang kembali, dan mengenai SP, ada SP1 yang sudah disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, di sini masyarakat khususnya pedagang pasar atas meminta kepada kami untuk bisa memfasilitasi keinginan dari pedagang bagaimana bisa mengurangi retribusi serta mencabut dari SP1 yang telah diberikan oleh Dinas Pasar. Kalau kita lihat ada keberatan berarti tentu terkait dengan nominal. Ya. Kalau boleh tahu nih, saat ini sudah ada ketetapan berapa retribusi harus dibayarkan oleh para pedagang di pasar atas? Ya, menurut retribusi yang ada itu per meternya 137.000 per meter. Nah, di sini masyarakat keberatannya dikarenakan mereka menganggap atau merasakan dampak perekonomian yang sangat melemah sekali, sehingga mereka tidak sanggup membayar sebesar nominal yang telah ditetapkan. Nah, mereka bukan tidak mau membayar, tapi meminta keringanan. Ya. Nah, dari hasil hearing atau penyampaian aspirasi dari pedagang itu, dari pribadi Ibu Dewi Anggraini selaku anggota DPRD ini seperti apa? Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, memang perekonomian bukan Sumatera Barat saja. Ya, pada umumnya seluruh Indonesia sudah merasakan dampak dari itu. Nah, mungkin kami dari khususnya anggota legislatif ini merupakan penampung aspirasi masyarakat. Tentu kami akan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait perihal bagaimana sih solusi yang baik dalam aspirasi yang disampaikan oleh pedagang tersebut. Ada kemungkinan untuk diturunkan seperti yang harapan pedagang? Kita lihat saja nanti, karena saya tidak bisa memberikan keputusan, karena keputusan itu memang di eksekutif, bukan di kita. Bukan, tentu ada rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan ke eksekutif. Ada rekomendasi kami langsung kemarin sehabis hearing dengan P4B, langsung melakukan rapat kecil lah namanya dengan Dinas Pasar, bagaimana tindak lanjut dari permintaan masyarakat. Mungkin jawabannya belum bisa saya kasih sekarang, karena kami belum final untuk itu. Cuma menurut pribadi dari Ibu
Dewi Anggreni sendiri, ada retribusi yang sudah mulai ditetapkan. Sementara beberapa tahun lalu, mungkin ini belum, dan ini menjadi salah satu kendala belum maksimalnya pendapatan daerah terkait khususnya di bidang perdagangan di pasar atas ini. Dengan adanya sudah ditetapkan, tentu ada peluang untuk menambah PAD. Sementara ada lagi permintaan pedagang. Nah ini kekhawatiran kita, bukan kekhawatiran sebenarnya, cuma dampaknya sendiri nanti terhadap target PAD di tahun 2025 ini. Kalau memang itu terjadi, ada pengurangan, ini tidak terlalu ada nih spekulasi sebenarnya nih. Ya. Hari ini kita kan juga paripurna. Jawaban atau pandangan dari fraksi tentang hantaran APBD yang disampaikan oleh kepala daerah kemarin, khususnya PJS ya. Nah, memang kita lihat di situ ada penurunan dari PAD yang semulanya kisaran di angka 800-an ya, kalau saya nggak salah, sekarang hanya 500-an. Nah, itu mungkin salah satu dampak dari tidak maksimalnya pendapatan dari asli daerah Kota Bukit Tinggi. Nah, khusus untuk pasar atas, memang kalau kita lihat kesanggupan pedagang untuk membayar agak kurang, kesanggupan melihat kondisi pasar yang sangat lemah. Nah, mungkin kita akan melakukan lagi pendekatan dengan pedagang. Kita mungkin akan turun lapangan, melihat langsung situasi dan kondisi sebenarnya apa, dan kita mungkin akan bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik. Jadi sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kira-kira peluang-peluang apa lagi nih kalau menurut sendiri yang memang pendapatan asli daerah itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk penting sekali. Iya. Kira-kira nanti apalagi yang harus digenjot sendiri selain PAD di distribusi pasar? Menurut Umi sendiri kira-kira apa nih yang harus kita push lagi nih supaya PAD kita tuh meningkat? Nah, mungkin dari sektor parkir, kemudian objek wisata. Nah, karena kita tahu sekarang dengan adanya bencana alam itu akan mengurangi tingkat kunjungan. Nah, itulah nanti kami akan rapat khususnya karena Komisi 2 ya, ada pasar di sana ya. Mudah-mudahan kami akan segera rapat kerja dengan pemerintah daerah untuk mencarikan peluang-peluang apa sebenarnya yang bisa mendatangkan PAD untuk Kota Bukit Tinggi. Kembali ke pasar tadi, ada beberapa pendapat-pendapat dari wakil rakyat atau anggota DPRD yang lainnya terkait bagaimana membahas ini. Tentu masyarakat butuh percepatan, bukan istilahnya ngulur-ngulur karena ini waktunya juga mepet. Nah, ini menurut ini sendiri seperti apa? Saya sendiri ya, memang tadi waktu di rapat sudah langsung menyampaikan kepada ketua, kita harus mensegerakan menyelesaikan masalah ini dan mencarikan solusi yang terbaik sehingga bisa menenangkan situasi ini, karena memang kita tahu sendiri setiap apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan yang ada. Oke, ini Dewi Anggreni, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana realisasi, ya, siap. Bagaimana realitanya di lapangan setelah adanya hearing bersama pedagang pasar yang intinya meminta keringanan terkait retribusi dan juga mencabut SP1 yang sudah dilayangkan. Dan kita lihat juga masyarakat Bukit Tinggi dan pemirsa dari Realitas Channel bagaimana perjuangan-perjuangan dari wakil rakyat di DPRD yang mewakili konstituen mereka di setiap daerah pemilihan untuk memperjuangkan suara rakyat. Terima kasih, Dewi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.